Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desi Rianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-21 yaitu DNS Server Caching Forwarding. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama konsep DNS Server, yang kedua konfigurasi host pada Ubuntu Client, yang ketiga konsep caching DNS Server, yang keempat konfigurasi caching DNS Server, yang kelima konsep forwarding DNS Server, yang keenam, konfigurasi forwarding DNS server. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DNS server. Di sini terdapat laptop atau komputer kita. Kemudian ada di DNS server Google dengan IP 8.8.8.8. Kemudian ada juga Facebook.com. Facebook.com dan DNS server itu pastinya sudah terhubung ke internet. Di sini saya akan jelaskan tentang konsep DNS server. Jadi misal ini laptop teman-teman dan ingin mengakses Facebook.com, nah paketnya itu tidak langsung kirim ke Facebook.com, tapi paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi laptop kita itu menanyakan IP dari Facebook.com pada DNS server Google. Nah, nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP atau laptop kita, nanti akan mengirimkan IP yang diminta, yaitu IP Facebook.com 157.240.208.35. Setelah itu barulah kita bisa mengakses Facebook.com. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya, tapi kita harus menuliskan secara manual IP dari Facebook.com-nya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu Client. Jika pada klien Ubuntu ingin meremote server Debian maupun server Ubuntu akan menggunakan IP address-nya. Jadi untuk server Debian 10.10.10.2, server Ubuntu 10.10.10.3. Nah, misalkan kita punya banyak server, itu akan susah untuk menghafal IP address-nya. Di sini kita tes ping ke server dulu di Ubuntu Client, ping 10.10.2. Ini bisa, dan ping 10.10.10.3. Oke, bisa ya. Lalu kita akan coba konfigurasikan hostnya dengan perintah sudo nano /etc/host. Jadi host ini digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name. Jadi misalkan kita ingin mengeping IP 127.0.1, maka kita bisa langsung ping menggunakan namanya. Nah, di sini kita coba taruh IP dari server Debian-nya di bawah 127 ya. 10.10.10.2. Kemudian kita beri nama svr1 Debian. Kemudian kita enter dan tambahkan IP server Ubuntu yaitu 10.10.3 svr2 Ubuntu. Kita juga bisa menambahkan IP dari router Debian yaitu 172.16.1.1. Lalu namanya rtr-min Debian. Nah, nanti kita bisa ping dengan menuliskan namanya saja. ctrlx, y enter. Kita coba tes ping svr1 Debian. Oke, dia bisa ya. Di sini jika kita lihat mereply IP 10.10.10.2 yaitu IP milik server Debian-nya. Kita coba ping svr2 Ubuntu. Oke, dia juga bisa ya. Di sini kita juga bisa melakukan SSH dengan menggunakan nama domainnya. Jadi misalkan di sini kita ingin masuk ke server Debian, kita ketikkan perintah ssh router Debian at svr1 min Debian min p2211. Kita masukkan passpressnya dan ini tampilannya berhasil ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. DNS server itu memiliki banyak tipe, jadi dia memiliki banyak fungsi. Jadi caching DNS server itu fungsinya untuk menghack request DNS. Jika pada materi sebelumnya komputer atau laptop ingin mengakses Facebook.com, maka dia mengirim DNS request dan bertanya apa IP dari Facebook.com-nya ke DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google itu dia baru mengasih IP-nya dan komputer kita baru bisa mengakses yang namanya Facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi pada komputer ketika kita melakukan request DNS itu sebelum ke server Google, itu ke local DNS server terlebih dahulu, dan nanti dari local DNS server baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, jadi pada local DNS server dia bertanya juga apa IP dari facebook.com. Si server Google itu mengirimkan bahwa IP-nya 157.240.208.35. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan di cache-nya, maka nanti bila komputer kita ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server. Nanti local DNS server akan mengecek apa ceknya
ada alamat IP dari Facebook. Jika pada local DNS server itu tidak kirim request DNS ke DNS server dulu, tapi dia sudah menyimpan pada cache-nya, nah dari local DNS server baru memberikan alamat IP ke komputer. Sehingga nanti komputer kita baru bisa mengakses alamat facebook.com tersebut. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Pada komputer kita melakukan request DNS server ke local DNS server. Tapi pada local DNS server dia memiliki cache-nya sehingga dia menyimpan IP yang diberikan oleh Google, sehingga nanti pada komputer dia hanya meminta pada local DNS dan local DNS memberikan IP yang diminta. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Di sini kita masuk ke router Debian menggunakan putih ya. Nah, di sini untuk menjadi DNS server kita perlu menginstal bin 9. Pertama kita masuk ke root terlebih dahulu ya, sumin. Kemudian ketikkan perintah apt install bin 9. Jika sudah, kita perlu mengganti default bin 9-nya dengan perintah nano/etc/default/bin 9. Pada bagian option min u bin 9 kita tambahkan min 4. Ini artinya agar DNS server hanya running di IP 4 saja. Ctrl+X, Y, Enter. Cara untuk mengonfigurasikannya, kita bisa masuk ke perintah nano/etc/bin/named.conf.option. Paling atas, di sini kita akan coba menambahkan internal untuk IP kliennya. ACL internal strip network. Kurung kurawal, enter, lalu tab, dan masukkan IP kliennya 172.16.1.0. Jika teman-teman ingin menambahkan IP lagi, bisa di enter lalu tab ya. Tapi jika teman-teman bisa tutup dengan kurawal sejajar dengan huruf C. Kita masuk ke option, lalu coba menambahkan komen resursion di bawah direktori var/cache/bin, lalu resursion yes, enter tab, allow strip query, kurung kurawal buka, internal strip network, kurung kurawal tutup, titik koma. Jadi nanti yang di-allow hanya internal network ya. Kemudian kita akan menambahkan komen lagi pada DNSSEC, yaitu DNSSEC validation, scroll paling bawah, autonya hapus ya, ganti yes. Lalu kita tambahkan komen lagi di atas DNSSEC, DNSSEC strip enable, yes. Jika sudah, Ctrl+X, Y, enter. Lalu kita bisa cek konfigurasinya dengan cara named strip check conf. Perhatikan di sini tidak ada error ya. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Untuk forwarding sebenarnya hampir sama ya dengan caching DNS server, tapi bedanya jika caching itu bisa dari laptop kita itu ingin coba mengakses facebook.com, maka komputer kita ingin melakukan yang namanya DNS request ke local DNS server, kemudian dari local DNS server dia melakukan yang namanya DNS request ke DNS server Google. Baru dari jaringan server Google dia memberikan IP yang nanti pada local DNS, kemudian IP-nya diberikan juga kepada laptop kita, dan nanti laptop kita baru bisa mengakses facebook.com. Tapi jika forward itu local DNS server ini tidak melakukan yang namanya DNS request, jadi misal pada komputer kita itu melakukan DNS request yaitu IP Facebook. Nah, local DNS server ini dia tidak melakukan request, tetapi hanya memforward ke DNS server Google. Sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com ke client server, hanya memforward ke komputer. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jika caching local DNS dia melakukan request sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google, hanya saja di forward oleh local dan DNS server. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi forwarding DNS server.
Kita masuk ke Ubuntu Client. Nah, ini sebelumnya kalian harus SSH dulu ya ke SWR1 Debian agar bisa masuk. Nah, di sini kita ketikkan perintah nano/etc/pin/named.conf.option. Kita scroll ke bawah. Untuk forwarders, kita bisa jadikan aktif ya. Kita hapus semua slash-nya. Begitu juga di 0.0.0.0. Nah, 0.0.0.0 ini kita ganti dengan 8.8.8.8. Lalu di bawah ini kita juga tambahkan 8.8.4.4. Dan angka 8 ini kita luruskan dengan huruf W ya. Jika sudah, kita bisa enter tab. Dan kita tambahkan forward only, titik koma. Sudah, kita bisa ctrl-x, Y enter, dan kita coba cek dengan perintah named strip check conf. Nah, ini sudah bisa ya.